wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Aulia Miftahul Janah, mahasiswa Tadris IPS dari IAIN Kudus. Nah, langsung ke pembahasan aja yuk. Permukaan bumi dengan segala isinya merupakan planet yang terlalu luas untuk dapat dijelajahi. Kita memiliki keterbatasan untuk dapat mengetahui semua informasi yang tersebar di berbagai belahan bumi. Kita hanya dapat mengenal keadaan dan rupa dari permukaan bumi sejauh batas pandangnya mengizinkan. Karena itu, agar pola dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dapat ditangkap dalam sekali pandang, maka dibuatlah bumi yang digambarkan dalam bentuk peta, atlas, dan global. Anda mungkin sudah mengenal yang namanya peta, atlas, dan global. Tetapi bagi setiap peserta didik yang baru duduk di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, tentu baru mengenal ketiga benda tersebut. Belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial memang menyenangkan, apalagi membahas tentang materi yang ada hubungannya dengan interaksi sosial dan teknologi baru seperti belajar tentang peta, atlas, dan global ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian peta, atlas, dan global. Nah, langsung saja kita simak halaman yang berikutnya. Pengertian peta menurut ICA atau International Cartography Association. Peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak permukaan bumi dan benda-benda angkasa. Sedangkan menurut Erwin Rais 1948, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Dan berdasarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Sultanal 2005, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahap tingkatan pembangunan. Selanjutnya adalah fungsi peta. Fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Yang kedua, memperlihatkan ukuran. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya. Yang selanjutnya, tujuan pembuatan peta yaitu sebagai komunikasi informasi ruang, menyimpan informasi, membantu suatu pekerjaan, semisal membuat konstruksi jalan atau navigasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, membantu desain, misal desain jalan atau proyek dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, analisa data spesial. Karakteristik peta yaitu ada skala bervariasi, mudah diproduksi, digunakan sebagai peta dasar untuk peta tematik, menggambarkan daerah atau wilayah tertentu yang relatif sempit, mengetahui lokasi peta untuk insert atau gambaran wilayah yang lebih besar, dan perencanaan yang detail harus menggunakan peta berskala besar. Klasifikasi dan ruang lingkup peta ada 4 tinjauan, yaitu dari jenis, dari skala, dari isi atau fungsi, dan dari bentuk. Peta ditinjau dari jenis. Yang pertama, peta foto. Dari foto udara yang dilengkapi garis kontur, nama, dan legenda. Untuk yang kedua, ada peta garis yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Peta ditinjau dari skalanya yang dibagi menjadi 5, yaitu pertama, peta kadaster. Yang
terdiri dari 1:500 sampai kurang 1:5000. Yang kedua, peta skala besar sama dengan 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang sama dengan 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil sama dengan 1:500.000 sampai 1:1 juta. Yang kelima, peta umum atau geografis sama dengan lebih dari 1:1 juta. Peta ditinjau dari isi atau fungsi. Yang pertama yaitu peta umum, seperti contoh peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Yang kedua, peta tematik atau khusus, seperti contoh peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, dan peta persebaran jumlah penduduk. Yang ketiga ada CART atau peta navigasi untuk keperluan navigasi. Yang terakhir yaitu peta ditinjau dari bentuk, seperti contoh yang pertama peta dasar atau base map, yang kedua peta induk atau basic map, yang ketiga peta kerangka, dan peta turunan. Nah, yang itu tadi adalah sedikit ringkasan dari materi peta. Dan yang selanjutnya adalah atlas. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk dijilid ataupun dalam keadaan lepas-lepas, tetapi dikumpulkan menjadi satu. Menurut Erwin Rais 1948, atlas adalah sekumpulan peta-peta yang dijilid menjadi satu dengan bahasa, simbol, dan proyeksi yang seragam. Karakteristik atlas yaitu berupa kumpulan-kumpulan peta di seluruh permukaan bumi. Berskala kecil, wilayah-wilayah kecil tidak tergambar dengan jelas, mudah direproduksi, digunakan untuk kepentingan regional, menggambarkan iklim global, persebaran penduduk dunia, navigasi, dan lain sebagainya. Informasi dan atlas terdiri dari judul atlas, daftar isi atlas, keterangan, indeks nomor peta, petunjuk penggunaan atlas, isi atlas, garis rintang, dan garis bujur. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari atlas. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu globe. Globe dari bahasa globus yang berarti bola. Globe merupakan tiruan bola bumi dalam ukuran yang lebih kecil. Pengertian globe menurut Erwin Rais 1948 yaitu suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi. Konsepsi globe. Yang pertama, bentuk bumi bulat. Yang kedua, evolusi dan revolusi. Yang ketiga, perbedaan waktu siang dan malam. Yang keempat, daerah-daerah iklim matahari. Yang kelima, bentuk daratan dan perairan. Yang keenam, gelombang radio dan radar. Yang ketujuh, gerhana bulan dan matahari. Yang kedelapan, pasang surut air laut. Karakteristik globe yaitu ada lokasi sebenarnya, dapat mengetahui lokasi suatu wilayah terhadap lokasi yang lain. Yang ketiga, sulit direproduksi dan disalin. Yang keempat, keterangan sangat terbatas. Yang kelima, wilayah yang kecil tidak tergambar. Dan yang keenam, tidak lazim ditambahkan simbol atau keterangan yang lain. Jenis globe ada 6: politik, piscis, khusus, relief, bagan, dan juga transparan. Nah, selesai
referensinya dari dosen Ibu Fatmawati, MPD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa juga berikan kritik saran untuk video ini agar lebih menarik.